Mutiara dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tidar. Saya di sini akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Hari Wahyono selaku dosen pembimbing mata kuliah berbicara. Yang pertama, mengapa mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia perlu menempuh mata kuliah berbicara? Berbicara adalah suatu keterampilan yang harus dikuasai oleh semua orang, karena berbicara adalah faktor yang paling penting dan bisa menjadi kemampuan komunikatif untuk kita. Nah, mengapa kita perlu menempuh mata kuliah berbicara? Alasan yang paling utama mata kuliah berbicara ini di dalamnya mengajarkan tentang public speaking. Ini sangat penting, di mana mahasiswa mungkin perlu menggunakan keterampilan berbicara di depan umum, seperti presentasi, penilaian lisan, bahkan di dunia profesional. Terlebih lagi, lulusan dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia nantinya bisa menjadi pendidik atau guru pengajar, jurnalis yang pastinya akan sangat dibutuhkan keterampilan berbicara dengan percaya diri, fasih, maka dapat menghasilkan peluang karir yang lebih besar. Yang kedua, aspek-aspek keterampilan berbahasa dan hubungannya. Seperti yang kita ketahui, keterampilan berbahasa mempunyai 4 komponen. Yang pertama, keterampilan mendengarkan. Yang kedua, keterampilan berbicara. Yang ketiga, keterampilan membaca. Dan yang keempat, keterampilan menulis. Setiap keterampilan itu merupakan catur tunggal atau memiliki hubungan yang sangat erat. Untuk memperoleh keterampilan berbahasa itu sendiri, biasanya harus sesuai dengan urutan yang teratur. Yang pertama, ketika kita masih kecil, kita seringkali mendengarkan orang lain. Kemudian, kita menangkap bahasa yang sering didengarkan oleh kita. Biasanya, kita meniru atau mengimitasi bahasa yang mereka lontarkan, sehingga kita bisa mengucapkan kata-kata yang dihasilkan saat kita mendengarkan orang lain. Sesudah itu, kita diajarkan untuk belajar membaca dan menulis. Keterampilan mendengarkan dan berbicara kita pelajari pada saat sebelum sekolah. Menurut Tarigan, keterampilan itu juga berhubungan dengan proses-proses berpikir yang mendasari bahasa. Bahasa seseorang itu mencerminkan pikirannya. Semakin terampil seseorang berbahasa, semakin cerah dan jelas pula jalan pikirannya. Nah, keterampilan berbahasa hanya dapat diperoleh dan dikuasai dengan jalan praktek dan banyak latihan. Kemudian, apa sih hubungan-hubungan antara aspek berbahasa? Yang pertama adalah hubungan berbicara dan menyimak, yaitu ujaran biasanya dipelajari melalui menyimak dan meniru atau mengimitasi. Kata-kata yang akan dipakai serta dipelajari oleh sang anak biasanya ditentukan oleh perangsang yang mereka temui. Ujaran sang anak mencerminkan pemakaian bahasa di rumah dan dalam masyarakat tempatnya hidup. Kemudian, meningkatkan menyimak berarti membantu meningkatkan kualitas berbicara seseorang. Nah, yang kedua, hubungan antara berbicara dengan membaca. Beberapa penelitian telah memperlihatkan adanya hubungan yang erat antara perkembangan kecakapan berbahasa lisan dan kesiapan baca. Kemampuan berbicara melengkapi latar belakang pengalaman yang menguntungkan, sehingga keterampilan tersebut mencakup ujaran yang jelas dan lancar. Penampilan membaca sangat berbeda dengan kecakapan saat kita berbicara. Kalau pada saat awal kita masuk sekolah, kemampuan membaca akan membantu meningkatkan bahasa lisan mereka, misalnya kesadaran linguistik, struktur kalimat yang baik dan efektif, serta penggunaan kata-kata yang tepat. Yang ketiga, hubungan antara berbicara dengan menulis. Sang anak belajar berbicara sebelum dia dapat menulis. Perbedaan antara komunikasi lisan dan komunikasi tulis adalah ketika kita berbicara, cenderung ujaran yang disampaikan kurang berstruktur,
lebih sering berubah-ubah, tidak tepat. Terlebih, ketika kita berpidato di depan umum, biasanya kita memikirkan ide-ide sambil berbicara. Kerap kali kita lupa bagaimana terjadinya suatu kalimat lama sebelum dia menyelesaikannya. Membuat catatan-catatan serta membuat bagian rangkaian ide-ide yang akan disampaikan pada suatu pembicaraan akan menolong siswa untuk mengutarakan ide-ide tersebut kepada pendengar. Para siswa harus belajar berbicara dari catatan-catatan, serta banyak latihan berbicara agar penyajiannya tidak terputus-putus dan tertegun-tegun. Selanjutnya yaitu prinsip umum yang mendasari kegiatan berbicara. Yang pertama, membutuhkan paling sedikit 2 orang. Tentu saja, pembicaraan dapat dilakukan oleh 1 orang dan hal ini sering terjadi misalnya oleh orang yang sedang mempelajari banyak bunyi-bunyi bahasa serta maknanya atau oleh seseorang yang meninjau kembali. Yang kedua, menggunakan sambil linguistik yang dipahami bersama. Bahkan, andai kata pun digunakan 2 bahasa namun saling pengertian, pemahaman bersama itu tidak kurang penting. Selanjutnya, merupakan suatu pertukaran antara partisipan. Kedua pihak partisipan yang memberi dan menerima dalam pembicaraan saling bertukar sebagai pembicara dan menyimak. Yang kemudian menghubungkan setiap pembicara dengan yang lainnya dan lingkungan dengan segera. Perilaku lisan sang pembicara selalu berhubungan dengan responsi yang nyata atau yang diharapkan dan sang penyimak sebaliknya. Jadi, hubungan itu bersifat timbal balik antara 2 arah. Kemudian adalah sikap pendengar yang baik dan tidak baik. Mendengarkan merupakan salah satu bagian dari proses komunikasi. Komunikasi dapat dikatakan sukses apabila komunikator dan komunikasi memiliki persepsi yang sama terhadap satu pesan. Hal tersebut hanya bisa terjadi apabila kedua belah pihak memiliki kemampuan mendengar yang baik. Umumnya, hal yang menghambat kita untuk menjadi pendengar yang baik adalah pikiran kita sendiri. Manusia mempunyai suara kecil di dalam kepala yang seolah tidak pernah berhenti menganalisis, menilai, mengevaluasi, dan sebagainya. Akibatnya, kita jadi terlalu fokus dengan suara kecil ini daripada memperhatikan lawan bicara. Untungnya, situasi seperti ini bisa diatasi agar Anda bisa jadi pendengar yang baik. Yang pertama, tunggu orang lain selesai bicara sebelum merespon. Yang kedua, ulangi kembali apa yang kita dengarkan. Yang ketiga, jujurlah jika sedang tak bisa mendengarkan dengan optimal. Dan yang keempat, ajukan pertanyaan, jangan berasumsi. Tak semua orang bisa mendengar dengan baik. Jangan mengira, mengangguk-angguk seolah memahami apa yang disampaikan si pembicara dan melakukan kontak mata, berarti Anda sudah mendengarkan semua yang dikatakan atau diobrolkan. Nah, berikut adalah tanda-tanda yang menunjukkan seseorang tidak mendengar dengan baik. Bahkan, meski ia berpikir telah menyimak pembicaraan sepenuhnya. Baik, yang pertama, tidak mengajukan pertanyaan. Yang kedua, tidak memparafrasekan untuk menunjukkan pemahaman Anda. Yang ketiga, multitasking saat mengobrol. Biasanya sambil bermain handphone dan lain sebagainya. Yang keempat, sering memotong atau menyela pembicaraan. Nah, berikut adalah faktor-faktor yang menentukan keefektifan berbicara. Berbicara di depan umum dapat menimbulkan kecemasan karena setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia memiliki kecenderungan terjadinya kecemasan. Kecemasan biasanya direfleksikan lewat kata-kata berupa tuduhan dan menunjukkan sikap pesimis. Hal tersebut dapat menyebabkan kesalahpahaman komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Maka diperlukan keefektifan berbicara agar dapat mudah dipahami dan diterima. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan berbicara. Yang pertama adalah secara umum faktor yang mempengaruhi keefektifan berbicara ada 2, yaitu faktor kebahasan dan faktor non-kebahasaan. Yang pertama faktor kebahasaan, yaitu ketepatan ucapan,
penempatan tekanan nada, sendi, dan durasi yang sesuai, pilihan kata terdiksi, ketepatan sasaran pembicaraan. Dan yang kedua adalah faktor non-kebahasaan, yaitu pandangan mata. Seorang pembicara dituntut mampu mengarahkan pandangan matanya kepada semua yang hadir agar para pendengar merasa terlihat dalam pembicaraan. Yang kedua adalah gerak-gerik dan mimik yang tepat, kelancaran dan penguasaan topik. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga dapat dipahami, dan kurang lebihnya mohon maaf. Saya Saptami Kiera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.